Begitu selesai baiat, sumpah setia, siap berangkat menuju ke Mekah untuk membela atas wafatnya Utsman bin Affan. Kucuk, Utsman datang. Utsman datang gitu kan. Waduh, ini anti klimaks nih ya. Sebelum peristiwa besar ini ya, ada perang atau 3 perang yang terjadi. Saya sebut dengan trilogi kemenangan. Badar, Uhud, Khandaq. Ya. Badar, Uhud, Khandaq ini lawan kaum muslimin itu kafir Quraisy. Walaupun dalam perang Khandaq itu gabungan ya, tapi pimpinannya adalah kafir Quraisy. Tapi pada akhirnya 10.000 tentara kafir Quraisy gabungan dengan sekutunya yang pengen menyerang Madinah itu ya, setelah mengepung Madinah selama 25 hari lamanya, mereka akhirnya Gatot. Tahu Gatot? Gatot. Gagal total. Ngepung Madinah 25 hari, hampir sebulan namanya gitu kan, mereka nggak bisa masuk. Lama kelamaan perbekalan habis, tenaga juga semakin lama semakin terkuras. Maka di malam yang dingin terakhir mereka menginap itu, kata Abu Sufyan pimpinan mereka, intaliqu fa inni minal muntariqin. Ayo bubar. Maka mereka pergi meninggalkan Madinah dengan tanpa membawa hasil apapun. Ketika mereka pergi dari Madinah setelah mengepung kota itu 25 hari lamanya, apa kata Rasul? Al-ana naghzuhum. Sekarang gantian kata Rasul, kita yang menyerang mereka. Itu peta Madinah waktu itu ya. Maka Rasulullah zaman sekarang ya mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi keluar. Tapi yang dimaksud ekspansi di sini bukan berarti ekspansi militer saja, membunuh enggak. Tapi Nabi mengawali dengan ekspansi diplomasi. Qadarullah, isyarat itu muncul dalam mimpi Rasulullah. Rasulullah bermimpi, semalam kata Rasul saya mimpi kita ke Mekah, tawaf, sa'i, dan pada akhir ungkapan Rasul itu beliau mengatakan sebagian dari kita muqassirin, memotong rambutnya, dan sebagian lagi muhallikin. Berangkatlah Rasulullah dan kaum muslimin ya, urusan Madinah sebagaimana biasa diserahkan kepada Abdullah bin Maktum ya. Dan kafilah kaum muslimin ini berangkat bukan untuk perang ya. Mereka pengen umroh ya. Karenanya persiapan mereka bukan persiapan perang, walaupun bawa senjata iya, tapi bukan untuk perang. Dan untuk membuktikan bahwa mereka bukan untuk perang, mereka juga membawa hewan kurban. Makkah Madinah itu jaraknya kira-kira dari Baranang Siang Indah ke Solo 500 kilo ya. Kebayang teman-teman ya, jalan sambil ngiring unta, hewan kurban. Nggak mungkin cepat itu, nggak mungkin cepat ya. Maka berangkatlah mereka dari Madinah menuju ke Mekah dan mampir di Abyar Ali atau Bir Ali yang dulu dikenal dengan Dzul Hulaifah untuk miqat. Kata Mekah ya telah mendengar kabar tentang kedatangan kaum muslimin ini. Dan ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Karena itu dia siapkanlah pasukan elit. Enggak banyak, cuman 200 ekor kuda dipimpin oleh panglima terkenal Khalid bin Walid untuk mencegah kaum muslimin ini, untuk memporak-porandakan mereka gitu kan, agar kaum muslimin kembali lagi ke Madinah dan tidak jadi umroh. Akhirnya Khalid gagal menyerang kaum muslimin ya, dia enggak mau ngambil resiko, jamakumullah. Dan Rasul pun ya tahu dalam kondisi demikian, beliau juga memilih jalan lain gitu kan, muter sedemikian rupa sehingga tidak berpapasan dengan Khalid bin Walid. Kalau kita lihat peta, Nabi tidak langsung ke Mekah tapi belok ke bawah ya, dan berhentilah Rasulullah di sebuah tempat yang datar yang kemudian hari ini kita kenal dengan lembah Shumaisi atau lembah Hudaybiyah ya. Nabi masang base camp di situ, menggelar tenda dan membuat tempat peristirahatan sementara ya, sampai kemudian kondisi aman, bisa masuk ke Mekah ya, bisa tawaf dan sa'i serta tahallul. Kafir Quraisy tadi ya, yang tahu bahwa Khalid gagal ya, maka mereka segera mengirimkan beberapa utusan ke Rasulullah. Utusan pertama yang dikirim adalah seorang tokoh ya, dari kabilah Bani Khuza'ah, namanya Budail bin Warqah ya.
Dia datang menemui baginda Rasul dan meminta penjelasan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, kedatangan Anda ini untuk apa? Kata Rasulullah, kami datang bukan untuk perang. Kami cuma pengen umrah, tawaf Ka'bah dan sa'i Safa Marwah. Selesai. Habis itu kami pulang lagi, kata Rasulullah ya. Nah, tidak puas dengan penjelasan Nabi ini, mereka kembali mengutus seorang tokoh lagi namanya Muqris bin Hafs. Dan sama, Muqris bin Hafs juga mendapatkan penjelasan yang sama, bahwa mereka bukan pengen perang kata Rasul, tapi pengen umrah. Tidak puas dengan itu, mereka kembali mengutus Hulais bin Alqamah. Belum puas dengan itu jemaah, Quraisy kembali mengutus seorang tokoh dari kabilah Bani Thaqif namanya Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, kondisi seperti ini membuatnya punya pengalaman tersendiri ketika dia pulang ke Abu Sufyan dan kawan-kawan. Dicerita, katanya saya ini udah ketemu banyak tokoh, ketemu dengan pimpinan Romawi, ketemu dengan pimpinan kabilah-kabilah. Wallahi demi Allah, saya tidak pernah melihat orang yang begitu mencintai pimpinannya lebih dari teman-temannya Muhammad mencintai Rasulullah. Ini kesaksian dari Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini ya. Setelah kafir Quraisy mengirimkan 3 atau 4 orang, sekarang gantian Nabi yang ngirim utusan. Dikirimlah Utsman bin Affan. Utsman ini punya banyak kelebihan. Pertama, dia kelebihannya duit. Orang kaya ya. Tapi itu enggak penting. Dia ini pedagang jemaah. Saudagar itu pinter negosiasi. Nah, orang inilah yang diutus, Utsman, yang biasa lakukan negosiasi. Yang ketiga, teman-teman sekalian, Utsman ini dari kabilah Bani Umayyah. Satu kabilah dengan Abu Sufyan bin Harb, pimpinan utama kafir Quraisy. Sudah, sentimen pedagang, sentimen kesukuan. Utsman diutus pendekatan kesukuan dengan Abu Sufyan bin Harb. Berangkatlah Utsman dan lancar. Ya, dia bukan hanya diterima dengan baik, disiapkan rumah, dijamu makan, bukan sehari, bukan 2, 3 hari. 3 hari. Bahkan kalau Utsman pengen, dia bisa umroh, tapi dia enggak mau, karena misinya bukan umroh. Kalau kita enggak mikir gitu, dia enggak, karena misinya adalah melakukan negosiasi. Nah, sayangnya jamaah, keberadaan Utsman bin Affan 3 hari ini enggak bisa diinfokan ke Rasulullah. Justru isu yang digoreng oleh para buzur waktu itu adalah Utsman dibunuh. Utsman ditangkap, Utsman dibunuh. Ini menggelinding isu ini nyampe ke kaum muslimin di Hudaybiyah. Utsman dibunuh, Utsman ditangkap, Utsman dilecehkan. Oh, marah para sahabat. Maka mereka berkumpul menghadap baginda Rasulullah. Waktu itu Nabi berada di bawah sebuah pohon. Pohon itu belakang disebut dengan pohon Ridwan, Syajaratu Ridwan, pohon Ridwan. Para sahabat berkumpul dan kemudian mereka sepakat membaiat Rasulullah, menuntut balas atas terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Peristiwa disebut dengan Bai'atur Ridwan. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatih, dan Allah menjamin gitu kan, orang-orang yang membaiat Rasulullah dalam peristiwa ini sebagai dijamin surga. Radhiyallahu an. Allah meridhai orang-orang ini. Nah, baik. Begitu selesai baiat, sumpah setia, siap berangkat menuju ke Mekah untuk membela atas wafatnya Utsman bin Affan. Kucuk, Utsman datang. Utsman datang gitu kan. Waduh, ini anti klimaks nih ya. Dia datang. Utsman, ceritalah Utsman. Santai bro, kata Utsman. Saya enggak diapa-apain. Saya dijamu dengan baik, dikasih tempat tinggal, bahkan kalau mau disuruh umrah. Mereka pengen damai sebenarnya. Maka sebentar lagi, kata Utsman bin Affan, mereka akan mengirimkan utusan ke kita agar kita melakukan negosiasi dan perdamaian. Dan betul, enggak lama kemudian datanglah seorang tokoh Quraisy menghadap Rasulullah untuk menyepakati perdamaian. Siapakah nama tokoh itu? Suhail bin Amr datang, khatibu Quraisyin. Kata Rasul, kalau tokoh ini datang mesti ada perjanjian. Dan betul, saya, kata Suhail, membawa misi dari orang-orang Quraisy untuk kita menggelar perjanjian. Maka diambillah as-sahf, lembaran, dimintalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulis, sekretarisnya. Kata Rasul, ya Ali, siapkan pulpen, siapkan lembaran, uktub, tulis perjanjian ini. Maka disaksikan oleh yang lainnya, Rasulullah mendiktikan perjanjian itu, diiyakan, diedit oleh Suhail bin Amr.
Uktub, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Ali bin Abi Thalib menulis dalam lembaran tersebut paling atas Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, Ar-Rahman Ar-Rahim, siapa itu katanya? Gua nggak kenal katanya gitu kan. Hapus, ya, ganti Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kata Rasul, ganti Ali Manut, diganti, dicoret dan diganti dengan namamu ya Allah. Nah, lanjut kata Rasulullah. Perjanjian ini antara Muhammadin Rasulillah wa Suhail ibn Amr. Kata Suhail, Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kalau saya ngakui Anda Rasulullah, ini nggak ada nih perjanjian. Coret, ganti gitu kan? Ganti. Ya, kami tidak mengakui Anda Rasulullah. Kenapa dalam perjanjian ini? Kata Rasul, ya Ali, coret. Ngalah lagi Rasulullah. Coret. Nggak mau kata Ali. Ini kita udah terlalu banyak ngalah nih Rasulullah. Tadi Bismillahirrahmanirrahim coret. Nah sekarang Rasulullah coret. Saya tidak berani mencoret Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu nggak mungkin saya coret. Oleh Rasulullah, pulpen tersebut diambil dan dicoret, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ini kesepakatan itu ada 4. Pertama, umrah ditunda. Emang nyesek di awal, tapi pada akhirnya mereka merasa ada hikmahnya. Karena emang mereka pulang, ya, dan ini berat ya. Kata Rasul, teman-teman para sahabat sekalian, kita harus nepati perjanjian. Saya udah tanda tangan, nggak bisa dicabut lagi kata Rasulullah. Jadi kita pulang. Ya, silakan masing-masing tahallul, potong rambut di sini dan sembelih hewan kurban di sini. 2 kali Nabi meminta, 3 kali Nabi meminta, tidak ada yang nurut gitu kan? Ya, padahal Nabi yang bersuara. Ya, setengah galau, Rasulullah kembali ke tendanya bertemu dengan istrinya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, enggak usah teriak-teriak ngajak orang begini dan seterusnya, ya. Engkau keluar tahallul dan potong hewan kurban. Ini disebut dengan ad-da'wah bil hal, ngajak orang langsung. Itu jauh lebih efektif ketimbang dengan lisan. Yang kedua, gencatan senjata ini nguntungin kaum muslimin, ya, karena pada akhirnya mereka tidak usah mikirin kafir Quraisy. Aman. Udah gencatan senjata, ya, nggak akan mungkin ada serangan. Nah yang ketiga, ini manfaatnya besar sekali bagi kaum muslimin, dan Rasulullah betul-betul memanfaatkan peluang ini sehingga Nabi mengirimkan surat, ada 8 atau 9 surat dikirim oleh Rasul, dikirim ke Persia, dikirim ke Heraklius Romawi, dikirim ke Bahrain, dikirim ke Oman, dikirim ke Yamama, dikirim ke seterusnya, dan sebagian menerima Islam walaupun sebagian tidak. Poin keempat ini, apabila ada kafir Quraisy yang hijrah ke Madinah harus dibalikin. Di antara yang hijrah itu adalah Abu Jandal. Abu Jandal anaknya Suhail, lepas dari penjara, kabur ke Madinah, ya, kabur ke Madinah. Sesuai perjanjian, maka Abu Jandal ini harus dibalikin lagi ke Mekah. Maka dibalikin oleh Rasulullah ke Mekah. Faktanya dia nggak balik ke Mekah. Dari Mekah ini dia kabur lagi, dan nggak mungkin kabur ke Madinah, pasti dibalikin lagi. Dia kabur ke tempat lain di pinggir pantai, nama tempat itu Saiful Bahr. Dan dia nggak sendirian, ada 70 atau 80 orang, anak-anak muda, ya, ngumpul mereka di situ, bikin base camp, ngegeng. Kerjaannya apa? Ya, ngerampok, menghalangi, menghadang kafilah dagang Quraisy yang lewat. Wah, rusuh, ya. Kafir Quraisy laporan ke Rasulullah, lah bukan salah saya kata Rasulullah, itu kan udah saya balikin. Soal mereka kabur lagi itu bukan urusan saya, benar juga. Adapun kaum muslimin yang ke Mekah kan nggak dibalikin tuh, ya, maka dia stay di Mekah. Ketika dia berada di Mekah, dia malah dakwah, ya, berdakwah dan banyak yang masuk Islam gitu kan. Jadi yang keempat ini bumerang gitu ya. Jadi yang tadinya pengen ngakalin kaum muslimin, malah merugikan diri mereka sendiri. Nah ini salah satu bentuk teman-teman sekalian, kecerdasan dari Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah ini, ya.